Salam jumpa kembali. Kali ini saya akan menceritakan tentang benarkah ada raja sehari di sebuah kerajaan di Nusantara ini. Ternyata itu ada. Menurut Thesaurus Bahasa Indonesia, sinonim raja sehari adalah penganten, kemanten, mempelai, meraplai. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Namun dalam kenyataannya ada raja sehari dalam arti sebenarnya, bukan sedang jadi pengantin. Yang pertama yaitu Raden Martopuro atau Raden Mas Wuryah, diangkat menjadi Raja Mataram sepeninggal Hanyokrawati di hutan Krapyak. Namun kekuasaannya hanya berlangsung sehari semalam, karena setelah itu dilanjutkan oleh Sultan Agung. Momen ini bermula sebelum Hanyokrawati meninggal dunia. Saat itu dia telah berjanji memberikan tahtanya kepada Raden Martopuro atau Raden Mas Wuryah. Di sisi lain, menjelang wafatnya Pangeran Hanyokrawati justru menunjuk Sultan Agung alias Mas Rangsang untuk menduduki tahta Mataram. Sucipto Abimanyu pada bukunya Babet Tanah Jawi menceritakan Raden Martopuro atau Raden Mas Wuryah adalah putra pertama dari istri Panembahan Hanyokrawati yang bernama Ratu Lungawu yang berasal dari Ponorogo. Ratu Lung ini juga merupakan garwa Padmi dari Panembahan Hanyokrawati. Maka keputusan Panembahan Hanyokrawati yang menjelang wafat justru menunjuk Raden Mas Rangsang alias Sultan Agung sebagai Raja Mataram, menggantikan dirinya mendapat penentangan dari pihak Ponorogo. Kemudian dicarilah solusi pemecahan masalah untuk mengatasi kasus ini. Menurut wewaler KRT Hasan Midaryo tahun 1999, sebelumnya Panembahan Hanyokrawati bagai telah mendapat firasat sehingga ia memanggil para pangeran dan kerabat yang disaksikan oleh Adipati Mandoroko, Pangeran Purboyo, untuk berkumpul dalam pisowanan di pendopo Proboyakso Keraton guna menerima wasiat agar Raden Mas Rangsang diangkat menjadi Raja Mataram jika ia mangkat. Wasiat tersebut didasarkan pada ramalan Panembahan Bayat, penasehat spiritual keraton, yang menyatakan bahwa Raden Mas Rangsang akan membawa kejayaan bagi Keraton Mataram dengan menguasai seluruh Jawa. Dari pesan Panembahan Hanyokrawati itulah akhirnya Raden Martopuro tetap diangkat sebagai raja di Kesultanan Mataram untuk sementara. Yang kedua, raja yang tercatat hanya berkuasa selama sehari adalah Amangkurat III atau dikenal juga sebagai Sunan Mas. Kisahnya penuh intrik politik dan konflik yang mencerminkan ketegangan internal di tubuh Kesultanan Mataram serta tekanan dari Belanda. Amangkurat III adalah putra Amangkurat II yang memerintah Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Ia naik tahta setelah ayahnya wafat
pada tahun 1703. Namun masa pemerintahnya penuh gejolak akibat ketidakpuasan bangsawan dan rakyat terhadap kebijakannya yang dianggap lemah terhadap campur tangan VOC. Setelah bertahun-tahun memerintah, Amangkurat III mengalami perlawanan dari pamannya, Pangeran Puger, yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Pakubuwono I dengan dukungan penuh dari VOC. Konflik ini berujung pada perang saudara yang berkepanjangan di Mataram. Setelah Pangeran Puger berhasil merebut kekuasaan, Amangkurat III terpaksa menyerahkan tahtanya. Namun ada momen krusial di mana Amangkurat III sempat dinobatkan kembali sebagai raja. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1705 ketika pengikut setia Amangkurat III berhasil mendesak Pakubuwono I keluar dari istana. Selama sehari penuh, Amangkurat III kembali naik tahta dan dinobatkan sebagai raja. Namun kembalinya VOC bersama pasukan pendukung Pakubuwono I dengan cepat memaksa Amangkurat III untuk melarikan diri ke daerah pedalaman. Amangkurat III terus berusaha merebut kembali kekuasaannya, namun tekanan dari VOC semakin kuat. Pada akhirnya ia menyerah kepada Belanda di Surabaya dan diasingkan ke Sri Lanka pada tahun 1708. Pengasingan ini menandai akhir riwayatnya sebagai Raja Mataram. Peristiwa naik tahta sehari Amangkurat III menjadi simbol betapa besarnya pengaruh VOC terhadap politik Kesultanan Mataram pada masa itu. Intrik politik dan konflik internal memperlihatkan kerentanan kerajaan besar seperti Mataram di hadapan kekuatan kolonial yang semakin mendominasi Nusantara. Sekian dulu kisah tentang Raja Sehari di Kerajaan Mataram Islam. Salam Rahayu Berkah Gusti.